Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. A. Pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam telah berjalan melalui sejarah yang panjang. Perkembangan pembaruan Islam paling sedikit telah melewati beberapa tahap yang berbeda. Gerakan tersebut juga menyajikan model yang berbeda. Terdapat proses perpaduan yang berkesinambungan dalam perkembangan proses pembaruan. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia mulai bergeliat di awal abad ke-20 Masehi. Pengaruh gerakan Islam yang sudah berlangsung di Timur Tengah secara perlahan memberikan pengaruhnya di Indonesia. Gagasan pan-Islamisme yang dicetuskan oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani dipahami baik oleh tokoh-tokoh gerakan pembaruan di Indonesia. Islam merupakan agama yang pertama menyeru pada perubahan. Atas apa dan bagaimana perlunya perubahan secara hanif untuk menuju pada kebenaran yang hakiki dengan mengakui adanya perubahan menuju modernisasi. Bagaimana upaya perubahan ditempuh oleh para ulama-ulama Indonesia? Munculnya organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam menandakan tumbuhnya benih-benih nasionalisme dalam pengertian modern. Bangsa Indonesia mulai menyusun strategi untuk bangkit melawan penjajah. Umat Islam harus berperan aktif dalam perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. B. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Menurut Nurcholish Madjid, modernisasi adalah pengertian yang identik dengan pengertian rasionalisasi. Dan hal ini berarti proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak akliyah, rasional, dan menggantikannya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang akliyah. Kegunaannya ialah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal. Jadi, sesuatu dapat disebut modern kalau ia bersifat rasional, ilmiah, dan bersesuaian dengan hukum-hukum yang berlaku dalam alam. Di awal abad 20, pemikiran pembaruan sudah mewarnai arus pemikiran gerakan Islam di Indonesia. Namun, melihat dari perkembangan perubahan di Indonesia tidak banyak dipengaruhi oleh pembaruan dari luar negeri. Hal tersebut diasumsikan bahwa pergerakan pembaruan yang terjadi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran nasionalisme kebangsaan. Pembaruan dalam Islam juga diwujudkan dalam bentuk pendidikan. Pembaruan dalam pendidikan didasari argumentasi bahwa lembaga pendidikan merupakan media yang paling efektif untuk menumbuhkan gagasan-gagasan baru. Secara umum munculnya pembaruan Islam di Indonesia yang merupakan wujud respon terhadap kondisi Barat Indonesia yang sedang mengalami invasi politik, kultural, dan intelektual dari dunia Barat. Dalam situasi dan kondisi seperti ini munculnya kesadaran nasional sebagai anak bangsa yang terjajah oleh penguasaan asing yang tampaknya memicu kebersamaan untuk menempatkan prioritas nasional sebagai wujud kepeduliannya. Pembaruan di Indonesia dipelopori oleh tokoh-tokoh organisasi keagamaan dan sosial, di antaranya K. Ahmad Dahlan Muhammadiyah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Nahdlatul Ulama, Haji Ahmad Surkati, Al-Irsyad Samsam Persis. Para ulama tersebut banyak belajar ilmu agama disebut dan menimbu ilmu di Mekah. Di antaranya tokoh lainnya adalah Hos Tujokormonoto, Syariki Islam, yang dikenal hingga inspirasi dari ide-ide pembaruan Islam dari anak bedua India. Tokoh-tokoh organisasi keagamaan dan sosial. 1. Jamiyatul Khair 1905 Masehi, didirikan pada 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar dan mengirim para pelajar ke Turki dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Guru-gurunya didatangkan dari Tunisia, Sudan, Maroko, Mesir, dan Arab. Korespondensi mereka dengan tokoh-tokoh pergerakan dan juga surat kabar di luar negeri turut menyebarkan kabar mengenai kekejaman pemerintah Belanda. 2. Syarikat Islam 1905 Masehi,
Syarikat Islam Indonesia (SI Indonesia) adalah organisasi massa tertua yang berdiri sejak era kolonialisme. Didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Awal berdirinya SI Indonesia bernama Sarekat Dagang Islam atau SDA. Organisasi yang didirikan sebagai wadah perkumpulan dan pergerakan bagi para pedagang muslim pribumi guna menandingi monopoli pedagang Tionghoa masa itu. Sikap imperialisme pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap pedagang pribumi membuat Haji Samanhudi yang juga berprofesi sebagai seorang saudagar bergerak dengan cepat menyebarkan berita berdirinya SDA. Salah satunya melalui Buletin Taman Pewarta 1902 sampai 1915. 3. Persatuan Umat Islam 1911 Masehi. Persatuan Umat Islam didirikan oleh KH Abdul Halim yang merupakan seorang ulama pengasuh di Pondok Pesantren Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911. PUI adalah gabungan dari dua organisasi Islam yang ada di Jawa Barat, yaitu Persyarikatan Umat Islam dan Organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah pimpinan KH Ahmad Sanusi di Sukabumi. PUI kemudian mendirikan banyak sekolah serta pondok pesantren di Jawa Barat. 4. Muhammadiyah 1912 Masehi. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammad Darwis yang menjadi pendirinya. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukmim yang kedua kalinya pada tahun 1903. 5. Al-Irsyad Al-Islamiyah 1914 Masehi. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah atau Jam'iyat Al-Islah wal Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada 15 Syawal 1332 Hijriah atau 6 September 1914. Tanggal tersebut mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah yang pertama di Jakarta. Pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915. Tokoh sentral pendirian Al-Irsyad adalah Al-Alama Syekh Ahmad Surkati Al-Ansari, seorang ulama besar Mekah yang berasal dari Sudan. Pada mulanya, Syekh Surkati datang ke Indonesia atas permintaan perkumpulan Jamiat Khair yang mayoritas anggota pengurusnya terdiri dari orang-orang Indonesia keturunan Arab golongan Syiyid dan berdiri pada 1905. 6. Persatuan Islam 1923 Masehi. Persatuan Islam atau Persis adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Persis didirikan pada 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan atas aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya. Yang pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal. Sikap taklid buta, sikap tidak kritis dan tidak sah menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih. 7. Nahdlatul Ulama 1926 Masehi. Nahdlatul Ulama NU merupakan sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia. Organisasi ini berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melambangkan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlussunnah wa Jamaah. NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain baik yang bersifat sosial, budaya, atau keagamaan yang lahir di masa penjajah. Pada dasarnya,
mempenjajah perlawanan terhadap penjajah. 8. Majelis Islam A'la Indonesia 1937 Masehi. Majelis Islam A'la Indonesia MIAI merupakan wadah bagi ormas-ormas Islam di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan. MIAI didirikan pada Selasa Wage 19 Rajab 1356 atau 21 September 1937 atas perkaras KH Hasyim Asy'ari. Di antara organisasi Islam anggota MIAI adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Partai Arab Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, Al-Qairiyah, Persyarikatan Ulama Indonesia, Al-Hidayatul Islamiyah, Persatuan Islam, Partai Islam Indonesia, Jong Islamiyatan Bon, Al-Ittihadiyatul Islamiyah, dan Persatuan Ulama seluruh Aceh Pusat.